Katanya Jakarta bukan untuk semua orang. Pertama kali gue ke Jakarta, gue kagum sekaligus takut karena Jakarta banyak gedung tinggi dan orang lalu lalang. Gue takut Jakarta bukan untuk semua orang, takut dibilang mimpinya ketinggian. Karena memang banyak orang yang datang ke sini lalu pulang dan menyerah karena mimpinya tidak terwujud. Banyak orang kalah dengan kerasnya Jakarta padahal yang dilawan bukan Jakarta, tapi dirinya sendiri. Idi, kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri aja? Kenapa emang dengan Jakarta ini? Enggak, gue ngerasa Jakarta indah aja. Kan banyak orang yang bilang Jakarta tuh keras, segala macam. Pertama kali gue kesini nih, Mi, gue juga ngerasa takut sih sebenarnya. Tapi beberapa kali gue kesini, gue ngerasa kayaknya bukan Jakarta deh yang keras. Tapi emang kitanya aja harus punya mental yang kuat. Ini gokil. Sejak kapan lu bisa merangkai kata-kata puitis itu? Sejak jadi content creator lu? Enggak lah, takut. Cak, lu sadar gak sih? Dari tadi nih, kalau lu perhatiin nih, jalanan kota Jakarta ini gak pernah sepi. Ada aja gitu orang-orang yang lalu lalang kesana kesini. Tuh lu lihat aja tuh, permukiman sini padat banget, gang-gangnya juga banyak. Heran gua. Bener. Lu tau gak sih yang gue pikirin? Apa emang? Kenapa? Nih, orang-orang yang jalan di sini punya awal langkah yang beda-beda. Ada yang sebagai tulang punggung keluarga, ada yang jadiin Jakarta sebagai tempat hiburan biasa, ada yang emang ngejar pendidikan, ada yang emang jadiin Jakarta tempat pelarian. Emang kayak ya? Unik banget kan? Betul. Jakarta ternyata menyimpan segudang rasa. Di setiap sudut yang gue lewatin, gue selalu ngeliat sesuatu yang bikin gue mikir, oh gini caranya bertahan hidup. Sampai-sampai gue ngerasa malu sama diri gue sendiri. Kayaknya gue kurang bersyukur banget. Memang dalam hidup itu gue akan pernah ada yang mulus, kayak trotoar yang sekarang gue sama Ocha lewatin. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sempit, bahkan ada yang lega. Setiap langkahnya selalu punya arti. Setiap jengkal kota Jakarta punya cerita. Hampir tidak ada ruang kosong hanya untuk sekedar mengisyaratkan pikiran. Di sini semua bekerja. Benar kata orang, Jakarta sangat keras. Jakarta bukan tempat untuk orang yang lemah, yang gampang menyerah. Mereka semua berjalan dengan cepat karena bukan hanya waktu yang mereka kejar. Mereka mengejar impian yang tak kunjung sampai. Orang-orang hebat ini tidak mungkin hanya membawa bekal keberanian, tapi mental dan pengetahuan pasti mereka sudah siapkan. Dan gue siap dengan segala rintangannya. Lihat aja, gedung-gedung itu menjulang tinggi banget, Cak. Iya lagi, Mi, kayak menyentuh awan. Bukan cuma tinggi, Cak. Kalau lu perhatiin nih lebih detail ya. Tuh, gedung-gedungnya dan Tugu Selamat Datang itu tuh komposisinya pas banget, Cak, secara visual ya. Tugu itu tuh di pertengahan dan gedung-gedung itu tuh di pinggiran. Gila, arsitekturnya tuh keren banget ya. Iya lagi, gue baru sadar pas banget anjir. Tapi kayaknya bagus deh kalau kita foto di atas gitu. Kayak semuanya gitu kelihatan. Kira-kira bisa gak ya kita kerja di gedung-gedung tinggi kayak gitu? Alah, Cak, jangankan foto nih. Suatu saat nanti nih, kita tuh bakal punya ruangan atau kantor di gedung itu. Atau bahkan nih, Cak, ini saya, kita bisalah akuisisi si gedung-gedung itu, Cak. Jadi, atau mungkin ya, kita bikin yang baru di sebelah kanan tuh, Cak. Amin. Pokoknya nih, Mi, kalau lu punya gedung segede gitu, gue harus jadi investor di gedung itu. Ah, tenang aja, Cak. Bener ya? Aman. Tapi kayak gue tiba-tiba kepikiran, gedung tinggi kayak gini kayak emang menggambarkan kalau misalnya orang Jakarta tuh harus punya mimpi yang tinggi kayak gedung-gedung kayak gini, Mi.
Betul banget, Cak. Iya kan? Kayaknya Jakarta emang identik dengan kota mimpi gak sih, Cak? Tempat orang-orang tuh datang, terus jatuh, terus bangkit lagi, Cak. Tempat orang-orang juga nih kalau kita perhatiin nih, kayaknya nih setiap langkah dan kaca gedung-gedung itu memiliki arti, Cak. Memiliki arti tempat mereka untuk mengejar mimpi-mimpi mereka, tempat mereka untuk belajar di situ. Meski mungkin mereka tahu bahwasanya tuh datang ke Jakarta itu gak bakalan mudah. Iya Mi, itu part dalam bangunannya kayak seakan jadi saksi bisu kerja keras mereka, dari mereka yang awalnya cuman orang-orang kecil sampai mereka jadi orang besar gitu kan sekarang, atau mungkin saksi bisu kehilangan sesuatu dari mereka gitu kan. Bener banget, Cak. Makanya kalau dilihat tuh Jakarta tuh lengkap banget deh ya. Gedung yang tinggi dan jalan yang sempit, yang ngingetin kita bahwasanya nih ya, mimpi yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil, Cak. Wah, Gila. keren banget. Kata-kata gue keren banget, Cak. Keren banget. Tapi kenapa lu jadi puitis kayak gini sih? Kita kebanyakan ngomong-ngomong puitis nih. Kita harus melihat lagi icon-icon yang lebih keren lagi nih daripada Tugu Selamat Datang ini. Nanti dulu sih, Cak. Gue masih pengen nikmatin nih suasana kota Jakarta ini, Cak. Ya udah. Di sini nih. Ya Tadi udah. ngomong-ngomong puitis ya. Gue jadi kepikiran nih. Gue nanti datang ke rumah pengen buat lah puisi tentang Tugu Selamat Datang ini. Keren Anjay. banget. Nah, kita di sini dulu aja nanti ya. Ya, pokoknya jangan lupa lu kirimin puisi lu ke gue nanti. Aman. Oke, Siap. siap. Tadi gedung-gedung yang tinggi, sekarang kota tua. Jakarta emang nggak pernah habis kalau soal cerita ya. Gak pernah, Mi. Bener banget. Karena Jakarta tuh kayak buku yang itu tuh nggak ada habis-habis yang ditulis, Mi. Mm-mm. Banyak aja ceritanya. Setiap sudut pasti ada aja ceritanya. Dan itu menarik semua. Tapi ngomong-ngomong, kenapa gitu ya ini nih kota ini disebut kota tua? Jadi kota tua tuh sebenarnya tempat wisata yang bersejarah. Dulunya kota tua tuh pusat pemerintahan kolonial gitu. Jadinya sekarang tuh jadi catatan penting di sejarah gitu, di sejarah Indonesia ataupun di Jakarta. Nah, tapi sekarang mah kayak jadi portal waktu aja. Kalau lu ngeliat tuh kayak lu ngerasain Jakarta di zaman dulu gak sih, balik ke Batavia gak sih? Iya kan? Iya, Makanya adalah gas. Dari gedung yang menjulang tinggi hingga kota tua yang penuh kenangan, Jakarta menyimpan sejarah yang tak pernah pudar. Setiap tempat membawa kita menyelami masa lalu, mengingatkan pada perjalanan panjang kota ini. Jakarta dan segala modernitasnya tetap menyimpan bagian masa lalu yang dirawat dengan cinta. Dan kota tua adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipelajari dan dihargai. Aduh, capek banget gue, Cak. Keliling kota-kota ini, Cak. tapi seru kan? Seru banget, Cak. Gue tuh ngerasa kayak lagi jalan di zaman-zaman Belanda gitu, Cak. Terlebih gue ngeliat gedung-gedungnya ini nih gak pernah berubah kayaknya di zaman dulu tuh. Bener Mi, karena ini Museum Fathahila dulunya tuh sebagai balai kota di zaman VOC. Nah, gedung ini tuh digunain untuk mengatur perdagangan dan juga pusat pemerintahan zaman kolonial waktu itu. Makanya gedungnya kayak Belanda banget kan? Iya kan? Betul. Makanya Kayak Belanda dah ya. iya. Tapi kalau dilihat berarti kota tua kan nggak hanya cuman indah gitu, Cak ya. Tapi emang setiap sudutnya itu emang memiliki cerita perjuangannya ya. Emang bener Mi, karena di setiap sudut ini tuh punya banyak cerita, mulai duka, suka, pokoknya perjalanannya itu tuh terekam semua di sini Mi. Makanya gue ngerasa kayak emang itu perlu banget untuk dilestariin sama dirawat gitu loh. Betul, Ya kan? Setuju kan? Setuju banget gua. Makanya pokoknya keren banget dah. Betul. Bangga gua sebagai warga negara Indonesia gitu. Meskipun gua bukan orang Jakarta, tapi bangga banget dah gua di negara Indonesia ini. Kota tua, di mana waktu seolah berhenti, membawa kita kembali ke masa lalu.
Setiap bangunan, batu adalah saksi dari perjalanan panjang kota ini. Perjalanan yang membentuk Jakarta seperti sekarang. Di tengah kemegahan dan modernitas Jakarta, kota tua adalah tempat untuk mengingat. Mengingat bahwa setiap langkah maju yang kita ambil berasal dari cerita-cerita yang ditulis di masa lalu. Seru abis, gokil. Tapi ngomong-ngomong ya, Apa? dari tadi kan udah jalan-jalan ya. Gua Jangan bilang lu lapar. lapar banget gua, Cak. Keroncongan berdua ini keroncongan. Sayang banget. Kita tuh bentar lagi bakal ke tempat-tempat yang lain nih. Aduh, tapi gua pengen ganjel perutnya dulu, Cak. Ini lapar banget, agak kuat gua. Gua tahu. Gimana kalau lu nyobain kerak telur? Udah pernah belum? Belum sih, Belum. tapi gua tahu itu salah satu makanan khas Jakarta, bener gak? Betul. Pas Oh. banget buat ngeganjel. Iya betul, tapi tuh Betawi lebih tepatnya, bener gak? Betawi, betul. Betul. Gas. Enak kayaknya deh, guys. Oke, gas. Aduh, ini nih. Kita kan namanya ganjil doang ya. Ganjil lagi. Iya, ganjil aja kita. Mesin satu aja. Iyalah. Mari kita review, Cak. Makanan khas Jakarta. Tuh ya. Enak-enak. Dia bumbu serundeng, terus dikasih ketan. Enak banget nih. Rasakan ketannya. Lu gimana? Enak menurut gua. Enak. Nggak terlalu asin, pas lah, balance semua. Ya kan? Wangi banget lagi. Gokil. Emang kerak telur gila. Baru pertama kali makan gua. Enak. Kan? Aduh. Gokil sih. Tadi tuh kita naik apa sih namanya, Cak? Coba. Aduh, lupa gua. Jakarta. Oh, Transjakarta. Gila, gokil banget sih gua tadi. Rame kan? Mepet-mepetan sama Iya, orang-orang. emang rame banget. Cepet-cepetan naik Transjakarta sih. Gokil sih. Gua salut banget ya sama orang Jakarta. Kayak Pekerja keras banget ya. kerja keras banget ya. Gokil. Lihat aja. Tapi BTW nih, Cak. Apa? Kita kan dari siang pagi ya udah di sini gitu. Emang Ya. udah gini mau kemana sih, udah malam kayak gini nih kita? Lu tadi kan udah ke kota tua. Gak afdol kalau lu belum kesini, Mi. Sebelum lu pulang ke Serang, lu harus kesini dulu. Kemana tuh, Cak? Walaupun udah malam, Iya, kemana? ke salah satu tempat wisata yang identik banget sama Jakarta. Pasti lu tahu sebenarnya, tapi mungkin lu lupa. Apa Tahu sih nggak itu? apa? Aduh. Udah, daripada banyakan mikir langsung aja. Ikut Ya gua. udah, Gas. udah. Tuh, lihat nih. Gokil. Ini namanya Monas, Monumen Nasional. Udah tahu kan? Tahu gua. Ini tuh jadi simbol untuk Jakarta bahkan di Indonesia sendiri. Nih, lu kalau lihat dia tuh berdiri tegak, kokoh, nggak goyah. Padahal sekitarnya tuh udah banyak berubah. Keren kan? Gokil sih, Cak. Gua jadi pengen masuk dah. Gue nggak yakin sih kalau malam-malam gini bisa masuk. Tapi sumpah ya, ini indah banget sih. Indah banget. Mending kita ke sana. Gas lah, ayo. Ayo. Sorry nih Mi, kayaknya kita emang nggak bisa masuk ke dalam Monas dulu deh hari ini. Ya. Ya. Tapi lu harus sekali nyobain masuk ke dalam sana dan
ngerasain seberapa besar Monas secara langsung. Iya sih, tapi gue penasaran, gue pengen ngelihat gimana keadaan di dalamnya gitu, pengen ngelihat sejarah-sejarahnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, gak apa-apa lah, gue yang penting gue bisa ngerasain dan nikmatin city light dan suasana malam hari di Monas gitu, Cak. Gak apa-apa lah. Tapi ngomong-ngomong tentang sejarah nih, sebenarnya Monas ini bukan sembarang tugu. Dia tuh sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia dari awal sampai sekarang Indonesia di titik kayak gini. Oh, pantasan sih gua ketika datang ke sini gua kayak ngebayangin perjuangan orang-orang zaman dulu tuh kayaknya keras banget sih ya. Kayak Monas tuh nunjukin bahwasanya Monas tuh kayak buku sejarah, Cak, yang siap terbuka untuk kita pelajari setiap saat gitu, Cak. Betul. Tapi menurut gua selain sejarah, Monas itu juga menjadi simbol sebuah harapan dan mimpi yang emang harus dikejar, dan kita tuh emang harus berani bermimpi tinggi, setinggi Monas itu sendiri gitu loh. Bener banget. Kayaknya emang Jakarta ini kayak ngasih tahu kita bahwasanya mimpi setinggi apapun bakalan bisa kita capai, Cak. Anjay. Udah lah, kita nikmatin aja lah malam ini lah, meskipun gak bisa masuk juga. Jakarta mengajarkan gua untuk hidup lebih egois. Sebagai anak daerah yang datang ke Jakarta, gua kagum banget dengan orang-orang di sini. Orang-orang yang serba bisa, orang-orang yang berpindahnya begitu cepat. Mungkin karena budaya di kota ini yang penuh ambisi, sehingga orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Orang-orang yang pura-pura tidur di Transjakarta dan kereta karena tidak ingin tempatnya diambil sama orang lain. Orang-orang yang pura-pura scroll sosial media karena malas basa-basi dengan orang di sebelahnya. Yang dipikirkan bagaimana bisa cepat sampai ke halte tujuan dan cepat-cepat sampai ke rumah. Dari sini gue belajar, kadang kita harus berpura-pura bukan karena kita egois, tetapi karena kita punya tujuan yang ingin kita capai. Dan Jakarta adalah tempat di mana setinggi apapun mimpi itu bisa tercapai dengan kerja keras.